Horas buat kita semua, secara khusus seksi AMA di gereja kita HKBP. Hari ini kita berjumpa kembali dalam PA AMA Jumat 4 Juni 2021. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Marede mahita sian bukwete nomor 170 ayat sada. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jatong buryu, narodo Jesus panguluho, asa burseaho, masara surga ibuse, moloi asiang dosape, sayo mahita tu surgoi, lasona marisi. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam PA seksi AMA pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 11. Markus 2 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.'" Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus, secara khusus kaum bapak yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah yang menjadi renungan ibadah kita pada hari ini
menyatakan, mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah hadir di dunia ini di dalam diri Yesus Kristus. Allah menyatakan dirinya melalui kuasa pengampunan dosa dan pemulihan kepada orang-orang yang menderita. Itu yang bisa kita dengar dari firman Allah yang sudah kita dengar pada saat ini, di mana Yesus dikelilingi, diikuti banyak orang, sehingga kadang-kadang Dia tidak bisa lagi secara terang-terangan datang di tengah-tengah masyarakat, karena tersiar sudah kabar Yesus. Dia adalah orang yang bisa menyembuhkan, yang sebelum firman ini dikatakan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Oleh karena penyembuhan kepada orang kusta itu tersiar, maka orang-orang selalu berkerumun datang kepada Yesus membawa orang-orang sakit maupun untuk mendengarkan pengajaran Yesus, atau bahkan ada yang hanya sekedar melihat apa yang akan dilakukan Yesus, mujizat apa lagi yang akan dilakukan. Dalam firman hari ini dinyatakan ketika Yesus datang kembali ke Kapernaum, orang-orang langsung berkumpul datang. Dan di antara orang-orang yang hadir, yang berkerumun sampai penuh sampai ke pintu, katanya tidak ada lagi yang tempat yang bisa dilewati untuk sampai kepada Yesus. Maka di antara yang hadir itu ternyata ada kelompok atau orang-orang yang membawa yang sakit, di antaranya orang yang datang membawa seorang yang lumpuh. Tetapi mereka tidak bisa lagi berjumpa dengan Yesus karena orang banyak sudah berkerumun menutupi jalan, bahkan pintu pun sudah tertutupi oleh orang. Maka ada usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh, dikatakan tadi, 4 orang yang menggotong yang lumpuh itu di atas tempat tidurnya. Ketika mereka tidak bisa membawa dengan berjalan ke hadapan Yesus, maka mereka membawa yang lumpuh itu ke atap rumah. Dibuka atap rumah yang dikatakan waktu itu atap rumah itu bisa jadi tempat beristirahat. Maka ketika dibuka tidak harus susah merusak atau jadi merusak rumah, tetapi hanya membuka atap rumah itu lalu menurunkan yang lumpuh itu di hadapan Yesus dengan tempat tidurnya. Bagaimana kita bisa memahami usaha 4 orang yang membawa yang lumpuh itu ke hadapan Yesus? Dengan usaha yang luar biasa, ternyata Yesus menyambutnya dan berkata, ada salam atau perkataan yang luar biasa, dikatakan melihat iman orang itu, melihat iman mereka. Siapa mereka? Orang yang membawa orang lumpuh itu ke hadapan Yesus, yang berusaha menolong yang lumpuh itu. Iman mereka diperhitungkan. Yesus melihat iman mereka, lalu Yesus berkata kepada yang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hal yang kurang biasa dilakukan ketika orang sakit datang, kok malah dosa yang diampuni. Bukan penyembuhan yang langsung diberikan oleh Yesus, tetapi ini sangat penting. Yesus menyapa yang lumpuh itu dengan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini penting karena apa? Karena pemahaman orang Yahudi waktu itu, masyarakat waktu itu pun tokoh-tokoh agama, setiap ada penderitaan itu pasti akibat dosa. Itu pemahaman mereka. Maka ketika cap orang berdosa dan karena dosa kepada orang yang menderita, ada kalanya secara psikologi hatinya yang tersakiti, terbebani, lebih berat beban cap orang berdosa tadi daripada penyakit atau penderitaan yang dialami. Sehingga dia pun mengaminkan cap itu.
bahwa dia menderita, dia lumpuh, dia sakit karena dosanya. Akibat dari mengiyakan di dalam hatinya pernyataan atau pemahaman itu, maka sulit untuk menyembuhkan orang jika hanya fisiknya saja yang lumpuh itu yang disembuhkan sebelum dia dibebaskan dari rasa berdosa tadi. Yesus mengetahui itu, maka yang pertama dilakukan adalah memberikan pembebasan dari hati atau sikap yang merasa karena dosanya maka dia lumpuh. Dan itu dilakukan Yesus bukan hanya kepada orang yang lumpuh itu, tetapi untuk memperbaiki pemahaman masyarakat termasuk tokoh agama bahwa tidak selamanya karena dosa maka orang secara pribadi maupun kumpulan karena dosa maka malah mengalami penderitaan. Memang tidak bisa kita tolak akibat dosalah, akibat manusia pertama jatuh ke dalam dosalah, maka mereka menderita, diusir dari Taman Eden. Tetapi kita tidak bisa berpikir atau menghakimi siapapun akibat dari dosanya lah maka dia sakit atau maka dia menderita secara pribadi. Kita boleh baca di Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 bagaimana perkataan Yesus ketika mereka melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu murid-murid bertanya, siapa yang berdosa, anak itu atau orang tuanya? Yesus berkata, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi Allah mau menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui anak yang buta itu. Artinya, bukan karena kesalahan orang tuanya atau karena dosa anak itu. Dan kita ingat juga cerita Ayub. Bagaimana Ayub dikatakan di dalam penderitaannya Ayub karena kesalahan mula, bahkan sahabat-sahabatnya juga mengatakan demikian. Tetapi kita tahu cerita Ayub, ada rancangan Allah, menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah pergumulan Ayub itu. Dalam hal ini juga, kalaupun Yesus mengatakan terlebih dahulu dosamu diampuni, ini mau menegaskan tidak selamanya orang yang menderita itu akibat dosa, tetapi ketika dia merasa atau mengiyakan cap orang berdosa maka dia menderita cap itu, maka ketika dia mengaminkan itu sekali lagi, itulah lebih dahulu dibebaskan oleh Yesus. Yesus mengetahui segala sesuatu pun yang ada di hati dan pikiran manusia, maka dia selalu menolong dengan cara yang tepat. Pengampunan yang lebih dahulu yang diberikan kepada yang lumpuh itu, baru kita lihat bagaimana sikap orang yang mendengarnya, termasuk ahli Taurat. Bukan pengampunan itu yang disyukuri, atau bukan malah bersukacita kalau dikatakan dosamu diampuni, tetapi ahli Taurat malah berpikir bahwa Yesus itu menghujat Allah. Kenapa? Karena bagi mereka Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanyalah anak Yusuf tukang kayu. Yesus itu bukan siapa-siapa, hanya orang yang bisa melakukan mujizat. Itu saja pemahaman mereka. Maka ketika Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu diampuni," mereka malah berpikir Yesus sedang menghujat Allah, sebab hanya Allah yang bisa mengampuni atau menyatakan pengampunan kepada orang yang berdosa. Sekali lagi Yesus yang mengetahui segala sesuatu, bahkan yang ada di dalam hati manusia, yang ada dalam hati kita semua. Yesus berkata, "Kenapa kamu berkata demikian dalam hatimu?" Mana lebih sulit mengatakan atau lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu diampuni," atau mengatakan, "Bangkitlah, bangunlah, berjalanlah"? Mana yang lebih mudah? Yesus mengetahui bahwa mereka pun sering menyatakan pengampunan Allah kepada orang yang berdosa, walau sesungguhnya mereka tidak paham apa yang mereka katakan. Sama halnya seperti di zaman kita sekarang pun, hal-hal yang tidak bisa langsung terjadi sering kita ucapkan walau kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Orang-orang atau ahli Taurat pun bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan atau mulut Allah, mengatakan kepada orang bersalah, "Dosamu diampuni, Tuhan mengasihimu." Tetapi tidak langsung itu terjadi, dialami
Kalau bukan imannya yang mengaminkan, bagaimana kata Yesus kepada mereka? Mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu diampuni, atau mengatakan, angkatlah tilammu, bangunlah, berjalanlah. Di sini Yesus memperkenalkan diri. Kita sudah masuk di minggu sesudah Trinitatis. Yesus memperkenalkan dirinya adalah Allah yang datang ke dunia, yang berkuasa mengampuni, yang berkuasa menyembuhkan, yang berkuasa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Lalu Yesus berkata, supaya kamu tahu bahwa anak manusia, Yesus yang dianggap tadi hanya manusia yang bisa melakukan satu perkara besar, tetapi Yesus mengatakan supaya kamu tahu bahwa anak manusia mau menyatakan dirinya sendiri berkuasa mengampuni dosa. Bahkan lebih dari situ, mengatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Dan ketika itu dikatakan Yesus kepada yang lumpuh itu, dan yang lumpuh itu berjalan menuruti perintah Yesus di ayat 12. Saudara-saudaraku, bagaimana firman ini mengingatkan dan meyakinkan kita bahwa Allah telah hadir untuk menyatakan pengampunan dan penyembuhan, pembaharuan, pemulihan sudah dinyatakan oleh karena kasih Allah. Walau sampai sekarang masih pandemi COVID-19 mengkhawatirkan kesehatan dunia ini, dan sampai sekarang kita belum bebas bahkan beribadah secara langsung, harus masih secara virtual oleh karena menjaga kesehatan kita. Tetapi kita harus percaya Yesus datang bukan sekedar memberikan kesehatan secara fisik, tapi bahkan lebih dari situ, Ia datang membebaskan kita dari rasa bersalah, dari dosa yang kita perbuat. Tetapi kita yang sudah menerima pengampunan itu, kita yang sudah percaya kepada Dia, yang sudah menerima kasih Allah itu, yang sudah menerima kuasa Roh Kudus itu, jangan lagi menghujat Roh Kudus dengan cara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Roh itu sendiri. Jangan lagi kita bersandar pada pemahaman kita sendiri. Secara khusus kaum bapak yang dikasihi oleh Yesus, di tengah-tengah pekerjaan yang mungkin mengalami kesulitan pada saat ini oleh karena pandemi COVID-19 atau oleh karena pergumulan-pergumulan yang lain, kita boleh belajar dari firman ini. Ternyata orang beriman bisa dipakai untuk menolong orang yang lumpuh, membawa orang yang lumpuh kepada Yesus, mendapatkan pengampunan dan kesembuhan. Bagaimana dengan kita, Aka Amang? Ketika kita sudah mengaku percaya dan menerima Yesus di dalam hidup kita, adakah kita berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh 4 orang dalam firman ini, menggotong yang lumpuh? Begitu banyak kelumpuhan-kelumpuhan terjadi pada saat ini. Adakah kita menjadi penolong bagi mereka yang lumpuh ekonomi, yang lumpuh kesehatan, atau malah mencap atau menambah pergumulan sehingga malah melumpuhkan hati banyak orang? Kami berharap dan kita berharap supaya kita menjadi alat Tuhan, membawa orang yang lumpuh kepada Tuhan, membawa orang yang belum percaya, yang belum mengenal keselamatan itu, yang belum menerima kasih karunia keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Kita menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menopang yang lemah, membawa yang lumpuh kepada Yesus, supaya semua boleh bangun, berjalan, semangat untuk melakukan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan masing-masing, secara khusus di tengah keluarga kita masing-masing, sebagai kaum bapak pemimpin di tengah keluarga, sebagai kaum bapak yang menjadi contoh di tengah gereja dan masyarakat. Biarlah kita tetap hidup di dalam Kristus, mengandalkan Kristus, jangan pernah mengandalkan pikiran dan kemampuan kita, agar kita boleh melihat perkara-perkara besar yang sudah dikerjakan Kristus di dalam hidup kita. Dia yang mengampuni, Dia yang menyembuhkan, Dia juga yang akan menolong kita dalam perjalanan hidup kita, asal kita mau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah hadir di tengah kehidupan kami, berkarya, menyatakan belas kasih-Mu, pengampunan, kesembuhan di tengah dunia yang sedang menderita, yang sedang sakit, walaupun masih terus berjuang oleh karena penyakit, oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya Kau berkuasa menolong kami, melindungi kami. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Jangan tinggalkan kami secara khusus, kaum Bapak yang beribadah melalui PA ini atau siapapun yang ikut beribadah bersama dengan kami. Biarlah Tuhan yang meneguhkan iman kami agar kami sungguh-sungguh datang kepadamu. Apapun yang kami alami, kelumpuhan apapun yang terjadi, jangan biarkan kami tinggal di dalam pikiran-pikiran kami. Karena sehebat apapun penderitaan yang kami alami, kuasa-Mu bisa membebaskan kami. Dan sebesar apapun dosa yang kami lakukan, jika kami datang dengan kerendahan hati mengaku kepadamu, memohon pengampunan-Mu, Engkau sudah menyediakan pengampunan itu dan Engkau sudah memberikannya melalui kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Biarlah kami semua boleh hidup dalam kasih-Mu itu, sehingga kami boleh bersuka cita menjalani hari-hari kami. Secara khusus kaum Bapak di gereja-Mu, berkati Tuhan, agar mereka menjadi imam di tengah keluarga mereka, menjadi contoh di tengah gereja dan masyarakat, untuk hidup dalam takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga orang-orang di sekitarnya, anggota keluarganya juga boleh semakin takut akan Tuhan dan mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Pulihkan mereka yang sedang kurang sehat Tuhan, lawat dan hibur mereka yang sedang berduka, supaya semua boleh bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga buat negara kami. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, memulihkan situasi yang sedang terjadi. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Pakailah para pemerintah kami juga menjadi alat-Mu Tuhan, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah negara kami, bahkan di dunia ini. Biarlah kuasa Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. Pulihkan semuanya agar semuanya boleh hidup dalam belas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ampuni kami dan dengarlah doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari demahita sian buku D nomor 435 ayat sadalas tapasahat peleata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Oras.